Atau kan ngobrol aja lah deh. Biarin lah orang-orang ini. Itu apa? Sama buat ini sih perasaan gue sih. Apa? Itu Nafas di Pabarus itu yang lu ceritain yang bridge itu. Nah. Itu bridge itu beneran yang apa? Jadi sebenarnya di bagian bridge-nya kan ada kayak Baskara ngomongin tentang generational trauma. Mungkin ini semua turun menurun, mungkin kebiasaan yang dihibahkan dari orang tua, dari orang tuanya lagi gitu. It's like cycle gitu. Dan di situ kan ada liriknya juga kayak aku putuskan, aku selesain sekarang gitu. That cycle gitu. Nah, gue ngerasa terpanggil karena liriknya, karena gue juga nggak mau nurunin si generational trauma ini ke anak gue. Gue lagi ngerjain itu, gue inget banget jam 1. Anak gue selesai sekolah jam 2:30. Terus gue kayak lagi dengerin, udah gue ini aja, gue rekam di handphone. Terus habis itu udah. Itu kayak, tapi kalau kayak yang sekilas nggak kedengeran ya? Kedengeran, iya. Tapi lu pas pianonya masuk, itu kedengeran. Suara apa sih sebenarnya? Oh, ada suara gitu. Itu berarti dari kapan tuh lagu tuh? Itu sebenarnya gue pertama kali kontak Baskara itu akhir November 2024. Akhir November 2024 ya. November 2024 gue kontak dia. Bentar nih, gue masih ada message-nya nih. November 2024 ya. Terus habis itu kita rekaman baru 2025. Desember, Januari, Februari, Maret, April. Anjing. Iya. Bulanan. Lama kita, maksudnya karena Baskara sibuk lah ya. Sekarang sibuk ya. Terus abis itu, ya ini. Nih. Ya lama banget coy. Udah lama bener anjing. Anjay. Nah ini. Nah ini gue habis kemarin. Ya Desember lah ya. Udah berarti 4 bulan ya? Iya. Habis itu rekaman April. Habis itu kita sama-sama sibuk. Dia gig, gue juga gig. Terus habis itu baru kayak sekarang lah ya. Baru. Itu beatnya. Nah awal tuh ada ini kan. Itu kayak beat sample ya? Atau apa sih? Enggak. Itu tadinya sample. Habis itu gue take finger drumming aja. Jadi emang ya sampling tapi live gitu. Terus sampling lagu apa tuh? Enggak sih, nggak ada sampling lagu apa. Itu tuh kayak beat. Kan aslinya tuh jungle tuh Amen Bricks ya. Jadi kayak suara drumnya tuh tertentu lah kalau jungle gitu. Nah, gue tuh kepikiran gitu, gimana kalau si Amen Bricks ini patternnya sama, tapi sampelnya tuh drum beneran, drum kayak mute drum kayak Krungbin gitu loh. Otak-atik lah ya. Anjing. Jadilah nafas itu. Jadi nafas. Anjing. Ada apa? Thank you buat lagunya Too Cool and Sweet. Anjay. Thank you juga udah mau dengerin. Nafas ya. 80k ya. Ya. Crazy shit anjing. 80. Wow. Itu sama itu sih di intro kan ada suara orang itu, ada suara. Nih suara gue. Itu suara lu ya? Iya. Gak expect gue. itu sebenarnya ya sebenarnya itu lagu jungle drum and bass gitu kan ya. Pasti itu ada kayak influence dub Jamaikanya gitu. Iya. Nah biasanya tuh kalau misalnya setiap orang mau nge-toasting, kalau toasting tuh yang kayak rap Jamaika gitu di atas beat drum and bass kayak vitamin gitu. Nah pasti dia kayak rhythm selecta gitu, baru kayak preaching gitu. Oh, influence tuh dari situ. Tapi gue tuh di situ kalau misalnya ditarik filosofisnya gitu ya. Filosofis itu adalah itu kan suara otak gitu. Nah, gue tuh ngebayangin suara otak gue tuh kayak rhythm selecta. Vitamin gitu. Oh, dari itu anjing. Padahal lu bikin ini awal suara apaan? Iya. Oh, ternyata suara dari Jamaika itu ya. Dari Jamaika, toasting.
culture dari Jamaika ya. Anjay. Kalian dibawain live sama Hindia nggak bang? Yes. Ya, bakal dibawa live. Apa? Iya. Live sama Hindia. Emang lu live kapan sama Hindia? Gue sih kalau live bareng baru bulan depan. Krapela. Oh, Kapela? Iya. Iya. Boleh. Iya Krapela kan? Iya. Oh, apa deh. Dan tapi Aman ya. tapi Hindia sih setahu gue sih udah latihanin lagu ini terus-terusan ya. Oke. Gue di infonya. Sama gue tuh baru tahu anjing. Ini kita pindah lah ya. Nafas sudah ya. Iya. Sama gue baru tahu lu tuh ada di albumnya Lauf juga ternyata lu ya. Oh iya. Anjing itu gimana tuh? Gue gak tahu sih. Gue kayak diminta remix, habis itu dia minta take vokal lagi. Jadi kayak remake version 2-nya waktu itu sama Lauf. Gue lupa deh, maksudnya pas dia di sini atau gue di sana, gue lupa gue. Antara either 2 itu gue 2 kali ketemu dia. Either gue. Oke. Gue tuh lupa, maksudnya dua-duanya tuh ada studio. Di sana gue juga studion, di sini studion, tapi gue nggak lupa. Maksudnya ngerekam itu tuh pas di sini atau di sana gue lupa. Tapi gitu. Gila juga. Maksudnya kok bisa Lauven kayak Random sih. Random banget. Itu kayaknya waktu itu gara-gara nggak tahu gue. To be honest, gue dulu kagak tahu Lauf coy. Oh, lu gak tahu Lauf? Dia juga kayaknya nggak tahu gue gitu. Maksudnya emang ketemu di internet aja. Tiba-tiba follow-followan, DM-an, yuk gitu. Anjing anormal banget. Iya. Itu siapa lagi ya? Sama yang satu album sama Missy itu yang ada Missy Elliott juga. Siapa? Ciara ya? Ciara iya. Iya. Kalau Ciara itu label gua, Ultra Music. Dan nawarin dia atau apa? Labelnya. Karena masih under Sony Music US, habis itu gue diminta remix. Anjing itu gila banget tuh. Lu tau gak yang paling random apa? Apa? Lu bisa cek nih. Gue pernah kolaborasi sama Vince Staple. Hah? Di album mana? Nggak ada, buat iklan. Iklan apaan? W Hotel. Iklan. Bentar nih, W Hotel. Bentar. W Hotel. Sama ini ya. Dipa Barus. Bentar. Oh, Vince Staples ya. Iya. Staples anjing. Emang agak random sih gue. Suka tiba-tiba gue baru inget. Tulisannya apa Vince Staples apa? Mesti sih Dipa Barus ini ya. Bentar. W Hotel, bentar. Jadi itu tuh gue ada project buat iklan untuk salah satu chain hotel dunia gitu, W Hotel. Terus ya tiba-tiba aja gitu, gue diminta gitu, yang rap siapa? Vince Staple. Hah? Oke. Anjing. Biasa aja lu ya, kayak oh ya udah aja gitu ya. Ya maksudnya itu kan bukan project gue. Oh bukan project lu. Ya. Bentar. Vince Staple sih. Iya. Itu gila sih ini. Sejujurnya tuh di tahun berapa tuh? Ingat nggak? Rumki. Ini tahun berapa ya? You Are Here gitu. Rumki. Ada di YouTube. Somebody inspired side song Vince Staple. Crazy shit ini. Oh, Marriott deng, bukan W Hotel. Sorry guys. Salah lagi. Iya. Di Barus sih gitu katanya. Marriott ya. Nggak ada di YouTube ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Rumki. Nama tracknya Rumki. Bentar. Rumki di Barus. Kagak ada lagi. Ya nggak ada kayaknya udah. Itu tahun 2016. 16 sih. Iya, ini nih. Oh ya, kok gini? Ini Rumki. Anjay. Oh, Vince Staple. Terus apalagi yang random? Gua ketemu idola gitu ya. Sama Denny Brown. Oh, itu bercerita tuh. Iya. Denny Brown. Itu Denny Brown. Gue studioan terus habis itu enggak, gue pertama di follow gitu. Gue kalau misalnya lu ada notifikasi kayak ada lu follow dia tapi lu kayak following gitu, gue kayak hah, kepencet kali bre gitu. Terus karena gue waktu itu lagi di LA, terus dia ngajakin studioan, gue kayak anjing. Denny Brown ya. Iya. Extrocity Exhibition ya. Yoi. Liriknya dari Fadil sama Bass. Liriknya dari Fadil sama Bass sama gue. Oh, liriknya lu juga? Lirik yang bagaimana? Tadi gue lupa sih yang bagian mana ya, kayak nada
Mudah-mudahan aku berperan mana nah itu tuh gue buat. Oh tuh lu. Liriknya tapi udah gue sama bass. Gue lupa sih yang mana. Tapi tadinya referennya nggak kayak gitu. Ntar deh. Gue masih ada nggak apa-apa lah ya sini. Habis ini ngomongin ini kali ya, ngomongin bass sih. Gue pengen nanya soal bass tapi lu boleh jelasin dulu nih. Nih, bentar. Biar gue klip yang ngebahas aja. Ini awalnya gini. Anjir. Alarm gitu ya? Oh beda banget anjing. Ini awalnya ya. Ini bass semua, ini bassnya. Beatnya tapi dari lu kan pasti kan. Ini lagi. Oh lebih sepi, lebih kosong gitu ya. Ini kedengeran ya di. Kedengeran ada mic. Nih referennya beda. Dimundur dikit. Nah ada aman. Masuk dulu dari sini. Oh ini apa? Hah? Ya gitu. Lebih ini ya, lebih apa? Lebih low tone gitu ya? Iya. Terus habis itu gue bawa pulang. Terus habis itu gue kerjain ini kan 10. Gue kebanyakan demo nih ini nih, bentar. Ini 3 Maret. Beda banget yo, Ibra. Nah, beda banget nih. Ini habis itu bulan depannya. Bentar. Oh ini masih sama. Bentar. Dikasih denger di sini anjing. Bentar. Oh ini 10 April. Ini gue udah BM belum ya? Oh itu gue. Mana? Oh berarti gue buat yang kurai, benar. Ini suara lu ya. Mas. Backing vokalnya si Basara. Ada backing Jadi gue kayak tahu-tautan. Nah ini masih lirik gue ini. Aku tak gila tadi ya. Oh, lu ganti ya? Mengampunimu tak mudah gitu. Tadi gitu. Terus habis itu bahas kayak pas mau rekaman hari itu kayak gue ganti ya gitu. Mudah-mudahan aku berperan, gue kayak ya iyalah. berarti kalau dia nggak revisi harusnya itu tuh final itunya. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Terus Meter Mouse masuk di peran mana tuh? Dia ngasih kita ide. Gue lupa deh. Awalnya tuh bukan mudah-mudahan ya. Tapi ini mudah-mudahan sih. Gue juga lupa Meter Mouse yang mana ya. Mudah-mudahan sih setahu gue. Mudahan deh. Iya. Meter Mouse ngasih ide. Oh iya, gue lagi online session. Abis itu dia bilang kayak mudah-mudahan Ray. Oh iya, itu. Apa sebelumnya bukan apa sebelumnya? Untuk doa kecilku. Oh. Iya, mudah-mudahan aja lebih enak ya. Iya. Lebih tapi gue udah kayak mau buat gitu. Oke. Anjing. Kenapa nggak ajak Fadil juga buat lirik? Ya,
Fadil nge-inspirasiin untuk Atau kenapa nggak ngajak Fadil nge-rap deh katanya? Ya, kayak nggak cocok aja. Mungkin belum kepikiran aja ya, belum masuk aja ya. Nah tapi menariknya soal nge-rap, tadinya tuh Baskara tuh yang verse 2-nya tuh nge-rap banget. Nah gue denger tuh versi itu yang kasih denger gue. Iya. Makanya gue, anjing nge-rap banget nih gitu. Iya nge-rap. Terus habis itu pas gue dipersimpel lah istilahnya gitu. Tuh guys, berarti si Baskara nge-rap dulu dia awalnya. Yoi. Oke. Nah sama berarti, sekarang ini deh, pas banget ngomongin nafas. Lu kan udah kerja bareng dia 2 kali lah ya, 3 kali lah ya. 3 kali. Tanda Salju, itu nafas sama apa sebetulnya? Secukupnya remix. Ya. Gue nggak tahu lu udah pernah studio bareng sama dia ya pasti ya? Udah. Gimana, menurut tuh kok bisa si Baskara tuh bisa jadi one of the best ya di era sekarang tuh, dari lu ngeliat di studio tuh gimana dia orangnya? Karena bagi gue dia orang yang paling bisa secara linguistik ngegambarin situasi sekarang. Secara linguistik? Maksudnya kayak secara dia kan ya beneran wordfangs lah ya. Iya, wordfangs. Iya gitu. Maksudnya secara mengakui dia wordfangs. Secara dia wordsmith. Oke. Jagoan kata-kata untuk menggambarkan keadaan sekarang dan ternyata relatable bagi semuanya gitu. I see. Gitu. Dan yang gue seneng banget tuh dari Baskara tuh ya, he's really into everything. Oke. Dari pop culture, dari social politics, dari trend, desain. Update lah dia. Iya gitu. Jadi kayak the man of culture gitu. Jadi gue sangat-sangat seneng banget kalau misalnya bareng sama dia, either itu di studio atau di belakang panggung atau lagi nongkrong aja gitu. Gue selalu, maksudnya emang banyak hal yang bisa kita bicarain gitu. Dan nggak semuanya nggak harus jadi lagu gitu loh. Tapi menurut tuh kalau untuk orang update dengan apa yang terjadi tren gitu, apakah itu ngaruh nggak ke musik yang dia buat gitu? Sejauh ini sih gue tetap ngelihat dia bukan tipe orang yang ikut-ikutan tren apa yang lagi tren terus habis itu dia buat. Tapi dia emang orang yang udah tahu apa yang dia mau aja sih. Jadi kayak tren itu mungkin jadi, nggak tahu ya. Gue nggak tahu dia kayak gimana nge-absorb tren terus habis itu diaplikasikan ke karyanya dia. Tapi yang gue lihat tuh sebagai inspirasi color palette-nya dia mungkin. Tapi bagi gue dia bukan orang yang latah tren gitu loh. Makanya gue nyambung banget sama dia gitu, kayak oh man, kayak oh lagi tren ini buat ini gitu. Ya nggak tahu ya, maksudnya selama gue kenal dia, gue nggak pernah ada di fase ngelihat dia tuh latah sama tren. Oke. Maksudnya diaplikasikan ke karya gitu ya. Oke. Mau denger versi rapnya? Mau denger versi rapnya ya? Gue juga penasaran loh. Gue tuh sebenarnya apa tuh? Lupa gue lagi. Bentar. Versi rap ini rap Hindia deh. Oh, bentar. Anjay. Lu ada versi rapnya ya? Bentar loh. Hindia, V2, Hindia. Enggak, sebenarnya dia nggak nge-rap banget sih, tapi dia tuh lumayan pace-nya tuh cek gitu, jadi kayak nge-rap gitu. Beda banget ya. Anjay, beda ya? Beda. Ini versi Baskara tadinya. Iya, lebih rapat, lebih apa ya? Lebih fast-paced aja. Iya, tek gitu. Abis itu gue inget banget, gue message dia, Bray, gue rubah ya. Habis itu gini.
Nah ini yang verse 2 gue edit. Kita main belakangnya ada ini ya, beat-beatnya ini. Nih. Keperluan batin. Ini Metermos kadang hidup hanya perlu main-main bukan mudah-mudahan. Sehariku diburu perkara. Oh itu gue. Tidak tentu sisa hariku diburu perkara, ya benar. Untung lo nanya, jadi gue tahu. Yoi. Ini Metermos. Habis itu gue. Anjay. Anjing. Iya. Pertanyaannya kenapa di-cut itu bagian itu? Karena gue pengen artikulasinya tuh kena dan apa ya, maksudnya kayak lagunya kan udah fast pace gitu ya. Terus gue tuh selalu nempatin, oke, yang penting tuh message-nya kena gitu. Oke. Jadi gue gimana caranya nge-simplify itu, gimana caranya biar message-nya tetap kena gitu. I see. Tapi sejujurnya ya mau gimana ya, lebih cocok setelah dengan nafas yang paling terakhir sih paling cocok gitu sih. Iya. Anjing. Apa lagi nih? Ya lebih rapet ya. Iya lebih rapet. Anjing ngetenya Jennifer. Tapi gue masih perasaan sih kayak si Bass itu menurut lo kayak apa ya? Ya mungkin ya tadi lah bilang dia ngikutin apa yang lagi tren dan dia aware sih, bukan ngikutin ya kali ya. Aware dan linguistiknya inilah ya. Maksudnya kayak dia bisa mengartikulasikan dengan clear banget tentang apa yang terjadi sama sekitar dia sebenarnya. Oke. Tapi orang bisa relate, itu sih. Tapi secara musikalitas ada yang kayak, kan orang di era sekarang mungkin menganggap Baskara kayak bahkan one of the best, the best lah ya musisi untuk di era sekarang. Ya, he is though. Tapi secara musikalitas kayak what makes him so special gitu loh. Paletnya musiknya banyak banget. Oke, ya. Gue suka banget itu yang apa namanya yang gue senang dari Baskara. Dari hyperpop sampai indie bands, sampai kayak commercial pop, Taylor Swift. Masuk semua dia. Masuk semua. Anjing itu orang gila banget. Iya, dia in this generation bagi gue is number one. Ya. Gila sih tapi. Oke. Tapi bisa di-spill gak sih nih next project lo sih? Belum lah ya? Next project gue sama penyanyi cowok. Penyanyi ya, penyanyi cowok besar dah itu aja ya. Penyanyi cowok besar. Belum bisa spill guys, maaf guys. Tadi gue gatel banget pengen ngomong tuh, jangan lah. Penyanyi sama band juga ada. Berarti buat album lah ya? Buat album. Itu doang yang bisa gue spill. Gue udah dengar beberapa jujur pecah guys, udah guys. Jujur pecah. Belum bisa spill banyak nih. Ada nih penyanyi dari kota ya kan ketahuan dong coy. Kalau di spill ketahuan. Pokoknya Baskara bukan terakhir lah. Bukan. Ada yang lebih gila lagi lah. Jogja bukan. Aduh. Tapi mungkin dari sisi ini sih, karena gue juga nyari internet gak ada informasinya sih. Lu kan juga nge-produce lah ya. Iya. Menurut lu apa yang ngebuat seorang musisi ngeliat nih spesial gitu loh ketika lu nge-produce orang? Karena kan pasti kan lu udah banyak lah nge-produce banyak orang-orang, terus banyak berhubungan dengan banyak musisi. Apa yang menurut lu, oh nih musisi yang spesial nih, apa traits yang mereka punya tuh biasanya? Biasanya sih ya gue ngelihat maksudnya either si musisi ini punya talent yang bagus, either punya kalau dari klien-klien gue ya punya bisa nge-storytelling apa yang dari storytelling yang bagus. Biasanya singer-songwriter kayak Baskara gitu, kayak Sal. Itu bagi gue the perfect example of the best storyteller. Menurut gue di era sekarang. Dan apalagi ya yang gue ngeliat beda sih sebenarnya biasanya sih dari kemampuan bermusik sama
sama kemampuan storytelling sih. Kalau yang nulis. Membuat storytelling ya. Soalnya gue ngelihat banyak juga gitu yang jago banget, tapi emang nggak bisa ceritanya tuh udah di kemampuan dia bermusik gitu. Oke. Iya. Ya udah aja lah gitu. Kayak Tulus gitu. I think is one of the best storyteller juga. Iya Tulus ya. Iya. Kayak umur gue at some point people forget gitu loh. Tulus tuh secara songwriting itu bagus, rapi gitu. Dan simple sih menurut gue. Simple tuh mudah banget dimengerti orang gitu lah. Iya, betul. Itu susah nih. Apa nih? Kaos TJ-mu keren mas. Kaos TJ apaan kaos TJ? Oh, sorry. Salah gue, maaf ya. I listen to this song. Oh, thank you very much. I cried when I finished the track actually. Sumpah. Ya, gue kayak nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena lu relate kali sama, apalagi lu punya anak juga kan. Iya betul. Makanya lu relate. Dan istri gue juga pas gue selalu orang yang pertama gue kasih dengar tuh istri gue, bukan penyanyinya. Selalu gitu. Abis istri gue, anak gue, baru abis itu ke penyanyinya. Lu kasih dengar itu lu gimana? Yang final, terus habis itu istri gue kayak inget banget gue pagi-pagi dia kayak gue lagi di laptop gitu baru selesai balance mixing, terus itu gue kasih gitu dia cuma nangis doang. Menurut gue kalau ada orang nangis tuh berarti itu powerful song sih udah. Kena berarti gitu kali ya. Berarti itu udah lagunya purpose-nya udah benar berarti. Semoga Astungkar. Ya udah 80K juga, mau ngomong apa juga kan, udah namanya juga. Enggak. Sambung the best, thank you banget. Sambung bagus banget Pak. Sastrawan Bas, Sal, Aji, Teddy, Tulus. Agree? Ya. Oh sama ini sih gue suka banget sebenarnya. The best storyteller yang di atas generasi atas gue ya. Bagi gue Ucok Homicide. The best gue juga. Gila men. Itu gue nggak tahu lagi ya kayak. Cuman dia doang deh. He is a beast aja. Iya. Dia terus ini juga sih si Kolil. Wah. Iya. Kita bakal panjang nih kalau ngomongin Kolil. bakal panjang banget nih. Iya, sama almarhum Ade. Iya. Pasti orang juga nggak expect lu suka banget sama Sore sih. Gue suka banget sama Sore. Sore lu ya. Iya, gue pertama track Sore yang gue denger waktu gue SMA itu adalah Etalase. Oh shit, itu bagus banget. Itu vokal Bambi itu ya. Vokal Bambi. Tapi albumnya belum ada. Masih single kan? Masih single. Jadi gue kayak itu kan masih belum zaman digital streaming platform ya. Jadi gue tuh bingung tau gak lo kayak gue nyari di mana coy. Akhirnya gue tuh lupa deh, gue ketemu pokoknya gue udah pindah ke Malaysia habis itu baru albumnya keluar. Oke. Jadi gue nitip CD-nya ke teman gue inget banget. Lu juga CD punya yang pertama juga kan? Iya. CD yang Ports of 5. Sebenarnya sih nggak di nomor-nomorin. Nah jadi kocaknya gini. Gue tuh kerja di Aksara Store sebagai customer service. Dulu. Yeah. Nah pertama kali, terus habis itu Ports of 5 keluar. Iya. Iya kan? Gue disuruh Hanin. Udah keluar nih, taruh di toko. 2006 tuh ya berarti ya? Enggak, bukan Hanin. Kalau nggak either Merdi di Skoria, bos gue tuh dulu. Merdi di Skoria, kalau nggak Ika. Oh Merdi dulu itu ya? Aksara dia. Okay. Nah terus gue masih customer service kan. Tugas gue adalah ngambil CD, terus apa tuh namanya? Kok gue lupa sih namanya? Nge-stamp itu ya? Apa kayak? Kalau naro ngelegalisir atau apa? Enggak, jadi kayak naruhin harga gitu. Oh iya kayak yang naruhin harga terus habis itu kayak stoknya nambah-nambahin gitu kan ya, kuantitinya lah. Nah, jadi gue ngambil set, udah tuh ada 4 tumpuk sih di Sore tuh. Set. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada gitu. Terus gue langsung mikir, berarti gue bisa ngambil yang pertama dong. Udah tuh, gue akhirnya kayak oke, gue sisihin dulu yang pertama, gue taro, habis itu gue langsung bayar sendiri. Itu belum dijual, Anak anjing. Artinya bener udah lu pertama.
Itu emang tapi maksudnya belum dijual di manapun kan? Belum di mana. Oh iya, gue kenalan sama Sore kayaknya pas gue kerja di Aksara. Sore. Iya. Tapi Sore sama nge-influence lu gak dalam bermusik? Sebenarnya gini, gue tuh suka banget Sore pertama kali kan Etalase. Habis itu gue inget banget ini katro banget sih gue. Karena gue nyari nggak pernah tahu lagu yang kayak begini tuh siapa lagi gitu. Dan dia belum ada kan tuh albumnya kan, si Sentralismo kan. Gue nanya sampai ke orang-orang teman-teman gitu, siapa ya band yang kayak Sore lagi ya? Indonesia nggak ada. Akhirnya 1 tahun lama gue nyari, akhirnya dikasih influence Hailamas. Oke. Soundnya agak mirip gitu. Soalnya pertama kali kan kayak Yola Tengo. Enggak men, Yola Tengo nggak ada mirip-mirip. Terus habis itu gue mikir, Hailamas sih ya, masih ada kayak progresi chordnya tuh agak nggak jazz banget, tapi kayak progresinya tuh ada 251 segala macam gitu. Jadi gue mikir ya mungkin agak mirip walaupun beda ya. Udah, habis itu gue selalu suka dengan sound itu. Dan ya secara nggak langsung nggak tahu ya, ke inspirasi ke lagu gue sih gue nggak tahu ya, tapi udah kayak jadi core memory gue aja gitu lagu-lagu Sore itu. Tapi bener tadi gue kan sebelum kesini ketemu si Baby lu, titip salam dia tadi. Oh iya, salam. Titip salam ya buat Dipa ya. Iya, gila. Tadi kayak top 3 Sore lo, ini dari ngomong Sore, kenapa jadi ngomong Sore anjing? Tapi nggak apa-apa, kita bisa lama ngomongin Sore. Top 3 Sore lo, top 3 Sore lo apa? Top 3 Sore. Aduh. Nah ini biasanya ini menjebak nih, orang-orang bangsat biasanya nih. Kalau gua No Fruits for Today. Sentralismo ya? Ya. Sentralismo. Terus Set ya? Ya. Klasik. Aduh, gua susah Mata Berdebu gue suka banget lagi. Atau Somos. Iya, suka. Apa ya? Apatis gitu. Apatis juga gue suka lagi. Semua ya. Susah gue men. Bogor Biru juga bagus. Aduh, Bogor Biru. Gue kalau Ports of Lima sih suka banget. Lu bisa bilang itu one of the best album juga kan, Dina? Sumpah. Ya, one of the best album ever made di dunia menurut gue. Iya kan? Sore juga deh, Sore. Semua Sore deh. Iyalah. Ini tadi dia ngomong nih, aku ditanyain temenku kenapa nangis 3 kali hari ini. Mereka sampai kaget aku nangis dengan lagu ini. Oh, dengan lagu itu tadi yang apa? Nafas ya? Oh, Nafas. Oh, oke. Wow, thanks. Tapi nangis 3 kali kan agak berlebihan ya. Dipa Barus itu nama asli atau apa? Iya. Nama panjang gue Dipa Kresnaditya Barus. Gue jadi kayak susah gitu nyari nama DJ. Waktu zaman gue kan kayak pakai istilah-istilah gitu. Gue mikir, udah pakai nama gue aja anjing, ribet banget. Dipa Barus. Tapi Dipa Barus jujur menjual namanya. Namanya bisa dipasarkan tuh. Tapi di era lu DJ berarti siapa yang waktu Angger Dimas. Angger Dimas. Oh. Ya. Yang Dimas. Ada kayak masih kayak di era lu yang masih sampai sekarang masih at their peak gitu. Sampai sekarang. Yang di atas gua malah banyak banget yang masih pick kayak DJ Riri, DJ Wingky Wiryawan, DJ Bobby Suryadi. Mereka di atas gua jauh. Oke. Berarti masih inilah ya, masih lumayan untuk industri masih lumayan kenceng lah ya. Masih mereka aktif. Anjing. Oke. Lirik di verse ini apa? 3 sampai 5 apaan? Oh ini kali ya, Bridge. Oh iya bridge-nya, itu gue bilang ke dia juga, bridge-nya bagus banget Pak. Saya anjing. Terima kasih. Selamat rilis. Selamat rilis video. Oh tadi lanjutin siapa ya? Lanjutin Sore lah ya. Iya. Karena gue penasaran. Apalagi as a producer juga, lu juga elektronik gitu. Sama sih kayak India. Menurut gue, apa yang menurut lu ngebuat Sore itu spesial? Ya spesial gitu loh. Sampai sekarang masih long last gitu lagunya. Bagi gua semua aransemennya tuh dibuat untuk jadi lagu yang timeless. Semua lagu Sore. Oke. Semua aransemennya. Dan terus kalau misalnya tema ya udahlah ya. Maksudnya kayak emang tema dari point of view-nya almarhum Ade tuh gue selalu suka gitu, dia membahasakan tema-temanya Sore gitu. Tapi bagi gue yang membuat Sore tuh timeless adalah bagi gue
perbedaan personil di dalamnya. Gabungan antara semua maestro musik menurut gue. Kayak Bang Awan ada spesialisasi sendiri, Bang Ade almarhum juga ada, Bang Mondo pas zaman dulu juga ada, Eca juga ada gitu. Jadi bagi gue apa ya, kayak Avengers. Avengers ya. Tapi kan somehow kayak gini ya. Maksud gue kayak gini. Maksud gue kebanyakan band yang isinya produser itu tuh nggak bertahan lama biasanya. Oh iya, benar. Bukan band yang nggak bertahan lama, kayak proyeknya pasti ganti-ganti orang. Iya, karena Gua ngeliat itu di Gorillaz. Karena otaknya terlalu banyak. Otaknya terlalu banyak. Iya. Nah, somehow sore dari album Centralismo ke Ports of View make sense. Oke. Gitu, kayak porsinya pas, porsinya Bang Ade pas. Kalau menurut gua sebagai fans, porsinya Bang Ade pas, porsinya Bang Mondo pas, gitu loh. Oke. Dan kayak semua membernya tuh perannya tuh benar-benar kerasa banget itu ya. Yes. Dan juga pas Bang Mondo udah nggak ada, emang kerasa dia nggak ada ya gitu. Dan dia buat album solo, bagus banget men. Dan lu juga kayak, oh dia punya part di sore, maksudnya. Tapi lu nggak bisa dengar sore di situ gitu. I see. Iya, kayak lu, gue tuh analoginya mungkin kayak Yellow Magic Orchestra punya Ryuichi Sakamoto, Anjir. punya Harumi Hasono. Ketika mereka pisah band, Ryuichi Sakamoto buat yang lebih piano banget, sama Harumi Hasono yang lebih tropical dandy gitu. Beda gitu, lebih country gitu. Emang beda. Jadi gue ngeliat mereka tuh kayak gitu kali ya. Kayak analogi persamaannya, walaupun musiknya nggak sama ya. tapi everything makes sense gitu ketika gitu kan. Iya. Itu sore sih, sore. Iya. Crazy anjing. Itu by the way gue baru dengar albumnya Harumi Hosono tuh. Yang? Ya, aduh. Tropical dandy. Shinjuku apa ya? Yang sama Yellow Magic. Oh, oke. Yellow Magic itu waktu bagus banget. Yellow Magic Orchestra tuh si Harumi Hasono tuh gue ngefansnya gila-gilaan sama dia dulu. Oke. Karena gue waktu pertama kali tahu electronic music, terus gue ngelihat dia adalah sosok orang yang buat lagu elektronik, electronic dance music maksudnya, tapi tahun 80-an ya, high energy, segala macam. Tapi dia basis. Emang itu jarang ya kayak gitu ya? Nggak tahu, nggak jarang, maksudnya banyak banget ada. Oke. Dulu kayak yang elektronik buat dari basis juga, basisnya ada band krautrock Ken kalau lo tahu. Bandnya tuh namanya basisnya namanya Holger Shuke. Dia buat project elektronik juga. Jadi gue selalu mencari persamaan karena gue dulu main bass. Jadi kayak siapa lagi nih ya yang produser elektronik music tapi dia juga basis gitu. Jadi gue kayak Harumi Hasono, Holger Shuke, terus ada ada juga ini ada yang pakai baju The Clash di sini. The Clash ya. Nah si The Clash ini dulu pernah ada yang bersinggungan sama The Clash, bersinggungan sama si Joe Strummer, itu namanya Jah Wobble. Nah dia juga basis. Gitu. Jadi itu gue suka banget basis ya. Nah itu tadi, kadang lu kan gue ngerasanya tuh dengan musik juga luas banget lah ya, banyak. Menurut lu sebagai musisi harus gak sih lu untuk dengar banyak musik gitu? Itu ngaruh gak? Nggak tahu sih gue, tapi harus atau enggak gue nggak tahu. Tapi kalau gue tuh awalnya kenapa gue pengen banget belajar musik karena gue suka banget sama musik. Jadi gue tuh berasal dari pendengar musik garis keras. Abis itu pengen belajar musik, biar gue bisa mainin musik-musik yang gue suka. Oke. Gitu. Oke. Jadi gue tuh bukan kayak, awalnya memang gue disuruh les piano sama almarhum bokap gue. Tapi di situ gue musik tuh cuma sebagai background doang. ngerti nggak lo kayak bokap gue pasang Beatles. Terus habis itu gue relate, nadanya gue relate segala macam. Terus habis itu gue bisa mainin di piano, ya oke lah gitu. Tapi itu nggak long last setelah gue tumbuh dan akhirnya gue kayak, gue suka banget nih sama musik. Nah gue mau tuh, gue mau deh les gitar. Kan karena disuruh sama bokap gue almarhum zaman dulu, ya udah lu les gitar aja. Ya udah gue mau les gitar, tapi biar supaya bisa gue mainin lagu-lagu yang lagu-lagu pilihan gue sendiri waktu SD gitu. Les berarti buat nge-fulfill itu doang ya, berarti nge-fulfill keinginan main musik ya? Keinginan main musik, karena nggak tahu deh, gue
gue inget banget sih feeling pertama kali gue dengerin Obladi Oblada White Album tuh ya. Buat albumnya. Itu feelingnya gue beneran Sakit pak itu album pak. iya, itu feelingnya itu gue masih inget sampai detik ini gue ngomongin, gue inget feelingnya. Itu gue masih umur 6 tahun atau 5 tahun, gue nggak tahu deh 5 tahun atau 6 tahun. Gue feelingnya di ruang tamu. 5 tahun. Iya, bapak gue kan suka The Beatles. Nah, dia Obladi Oblada kan maksudnya tong teng teng tong tong teng tong kan lu kayak anak kecil denger itu kan kayak wow, apaan nih gitu. Itu gue masih inget. Itu kayaknya awal-awal gue cinta sama musik kali ya. Kayak oh, jadi musik tuh give me this feeling. Iya, bener-bener. Apa ya, kayak selalu musik tuh pasti, orang yang suka musik tuh pasti selalu ada experience pertama sih. Experience pertama lu jatuh cinta sama musik itu Obladi Oblada. Kedua lu tau gak apa? Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Itu gue masih kelas 3 SD. Nah, pas keluar itu tuh gue tuh perasaannya takut. Jadi gue kayak gue suka banget nih takut ini gitu. Itu yang buat gue kayak gila, gue suka banget ternyata sama musik kayak gitu. Loncat banget ya berarti Beatles, Nirvana ya ini. Dulu sih waktu kelas 1 ya maksudnya kayak 1 SD gitu dengernya Beatles, Nirvana. Gue agak ngacak sih karena bokap gue tuh koleksi kasetnya juga agak random ya. Bisa ada Pink Floyd tapi juga ada bapak-bapak pada umumnya kali ya, kayak Elvis juga ada, Nat King Cole juga ada gitu loh. Jadi gue dulu suka Nirvana tapi gue juga suka Level 42, aneh gak lo? Wow, masuk tuh. Iya makanya gue kayak dari dulu emang udah agak random gue dengerinnya. Berarti dari kecil lah ya? Dari kecil gue udah cinta sama musik sih. Gue tuh apa ya, dulu tuh kecil pasti ngomongin musik experience ya. Musik experience pertama gue tuh, gue inget banget gue dengerin Black or White nya MJ. Michael Jackson itu juga. Itu banget. Gue inget banget momen gue liat di TV video klipnya yang si ganti-ganti Om Lon, Kevin Om Lon awal kan. Iya benar. Bapaknya marahin kan gara-gara tahu berisik, terus dia main gitar speaker gede banget. Iya. Bapaknya terbang kan. Iya. Itu gue inget banget anjing. Itu juga momen Michael Jackson tuh juga ada di hidup gue. Momen apa tuh? Kalau gue momen Michael Jackson yang paling gue kayak aduh gue suka banget lagi. Itu juga bukan Black or White tapi Remember the Time. Remember the Time itu album berarti yang terakhir ya berarti ya? Itu sama album Black or White ya, Rob? Black or White album Bad kan? Black or White itu bukan album Bad ya? Bukan yang ya? Black or White itu apa namanya? Dangerous, right? Ya. Dangerous tuh yang kayak matanya dia terus habis itu ada kayak karnival gitu kan? Karnival itu ya. Di situ kayaknya Remember the Time di situ ya kalau nggak salah ya. Nah itu gue apa ya, beat nggak tahu deh, gue nggak tahu ya, maksudnya kayak itu kayak anjing, gue juga pengen jadi joget gitu tapi gue nggak bisa joget gitu loh waktu kecil itu tuh. Itu berarti umur berapa tahunnya tuh? SD lah. Anjing SD sih gila sih. Tapi MJ mah. Ya men. Lu nonton kan filmnya? Michael? Ya mau pengen sih. Bagus nggak Robin filmnya? Bagus. Oh nonton? It's not good. It's not good. But if you're a Michael Jackson fan, it's fun. Okay. Listen to all the music, but it's not a good movie. Is there Quincy Jones? Yeah. Ada. Okay. People say it feels like concert, like more than film. Oh, really? Okay. Yang gue ingat dari Remember the Time adalah bassline-nya. Itu siapa ya? Produsernya siapa ya waktu itu? Quincy Jones. Quincy ya. Quincy sih nyawa banget sih buat MJ. Dulu waktu nggak kecil banget sih, udah kelas 6 gitu, gue pengen banget jadi Quincy Jones karena dia bisa buat kayak soundtrack film yang jazzy banget, terus habis itu kayak bisa buat Michael Jackson, terus habis itu kolaborasi sama Stevie Wonder juga gila gitu loh. Quincy sih gila nih. Iya. Tapi di era yang bersamaan gue juga suka punk, jadi gue emang agak random memang. Yang pertama dengerin tuh Nirvana berarti. Musik yang distorsi ya? Yang punk gitu ya? Iya, Nirvana, terus Sex Pistol. Oh, Sex Pistol anjing. Iya. Habis itu baru main The Bollocks tuh bagus banget. Iya, itu apa namanya? Ya ada feeling kayak gitu ya, kayak oh this is kinda tabu, tapi I like it gitu karena gue masih SD.
Nah dia tuh punya opini tuh, apa namanya? Ya Sex Pistols bilang apa? Yang main Sex Pistols tuh Pistol tuh cuma apa namanya? Produk. Produk doang. Iya, McLaren. Iya, buat Vivian Westwood. Iya, sama si suami ya kan. Iya. Ya toko seks itu kan. Iya. Gitu ya. Ya emang, tapi kenyataannya sih emang kayak gitu sih sebenarnya gitu. Tapi bagi gue nggak tahu ya, maksudnya kan selalu terjadi perdebatan antara who starts first, Ramones atau enggak apa namanya si Sex Pistols di UK, Ramones di Amerika gitu. Tapi gue I don't care. Gue emang kayak apa yang mereka sampein gitu tentang apa namanya anti kemapanan segala macam gitu. Emang bertentangan banget sih, maksud gue. Vivian Westwood, McLaren, terus habis itu Malcolm McLaren. Tapi berbicara tentang anti kemapanan gitu. Tapi bagi gue si Sid, si Johnny Rotten gitu, itu kan bukan dari kelasnya si Malcolm McLaren gitu. Iya, dari kelas marginal gitu. Nanti kalau pang tuh ke dia tuh, kalau gue nggak paham. Nah, abis itu baru tuh gue ngulik yang lain dari Sex Pistols. Maksudnya anak SD gampang lah ya, kayak karena gue dulu waktu kecil masih ke gereja, terus habis itu I am the Antichrist. Gitu gue kayak, oh my god, it feels so good gitu. Ini energi kesehatan apa ini ya? Iya kan, makanya gue kayak iblis apa ini? Something tabu yang gue nggak boleh dengerin kalau di hari Minggu. Tapi I kinda like it, this feeling gitu. Itu yang buat gue ngulik. Habis itu baru gue ngulik, oh ada Ramones, oh ada Black Flag, oh ada Dead Kennedys gitu. Gue pokoknya kalau Sex Pistols selalu kebayangnya ketawanya, gue tuh selalu kebayang tuh. Ya, itu ketawanya tuh ikonik banget, kayak sangar banget ya. Ketawanya tuh anjing banget anjing. Ini apa nih? Bang, sorry, yang sama Metremos ada tayangan ulangnya nggak? Tayangan ulang apa ya? Ini upload di YouTube aman nggak ya ini? Aman ya? Aman ya, tapi ada audio itu. Bisa lah gua kalian. Mau lu klip ya anjing. Nanti di YouTube gue tenang aja. Di YouTube gue tenang aja. Sama terakhir. Ini selalu jadi pertanyaan followers gue nih. Ya dua terakhir. Kalau gue mau mulai dengerin elektronik, menurut lu gue harus mulai dari mana dulu? Boards of Canada. Baik tuh. Iya. Boards of Canada ya. Iya. Menurut lu orang gampang masuk kalau ke Daft Punk langsung gitu, Discovery gitu? Ya gampang. Gampang ya. Tapi Boards of Canada ya. Kalau menurut gue kan, menurut keyakinan gue nih, keyakinan Boards of ente. Canada. Kenapa tuh? Kenapa tuh? The minimalism sama di albumnya bagi gue, lo ada kayak ini gini doang nih, enggak deh. Ini gini doang nih. Itu yang gue rasain pertama kali untuk Boards of Canada gitu. Jadi kayak the experience of dengerin satu album yang dari aransemen yang familiar sampai ke yang enggak familiar sama sekali. Oke. Karena bagi gue electronic music tuh kan bukan electronic dance music ya. Iya. Nggak semuanya tuh untuk dance gitu. Oke, Jadi bagi gue the perfect example untuk pertama kali dengerin electronic music, gue bakal nyuruh orang dengerin Boards of Canada. Boards of Canada. Ya. Mereka baru mau ngeluarin album lagi. Oh, oke. Ya. Apex Twin, enggak lah kalau Apex Twin. Apex Twin gue suka banget. Nah dulu gue emang ada yang bilang Apex Twin. Gue paling suka Richard James itu karena nih ya, gue pertama kali tahu Richard James tuh gara-gara majalah High. Iya, jadi dia pernah buat covernya Ahmad Dhani, gue nggak tahu, nggak nyambung. Tapi ngebahas tentang electronic music. Oke. Jadi ada Apex Twin, Apollo 440, sampai Primal Scream ada, Prodigy. Iya. Nah itu tuh gue tahu Apex Twin dari situ. Akhirnya gue kayak kulik Richard James tuh kayak apa sih? Gue ke beli kasetnya. Ya, bisa gue suka banget Richard James. Gue jujur gak? Apa? Gue gak gitu masuk Apex Twin. Oh iya? Gak gitu masuk gue. Dia tahu dia suka banget Apex Twin juga. Gue suka banget gue Apex Twin. Gue gak masuk tuh, gue kayak, oh, iya? Kayak apa sih ini gitu. Iya. Tapi kalau Boards of Canada kayaknya baru bisa masuk. Ya, Brian Eno gue suka banget karena dia juga agak random tuh Brian Eno, gue senengin karena ada yang dia tuh Here Comes the Warm Jets, itu yang kayak Bowie era banget gitu. Terus dia bisa buat lagu mellow, Here We Are, Stuck by the River,
Stuck by the River ya kalau nggak salah. Terus habis itu dia bisa nge-produce U2. Oh, ini nge-produce itu ya? Iya, Oh, Coldplay bener. juga. Iya juga ya. Iya. Anjing, oh gue baru inget dia produce YouTube anjing. Walaupun YouTube overrated ya, sorry ya. Iya, gue nggak suka sih tapi itu. Awal lagi deh, tadi kan 2 tuh. Berarti album Birds of Canada sama tadi apa yang terakhir Apex Twin ya? Apex Twin sih kalau untuk pertama kali Kalau dengerin pertama kali electronic music kan. susah ya? Enggak sih, maksudnya gue sih pertama kali yang kayak wah ribet gitu gue suka gitu. Maksudnya kayak polyrhythmic gitu ya. Maksudnya tiba-tiba dari 4/4 terus habis itu tiba-tiba bisa kayak ke birama yang lain gitu. Itu sih gue suka ya. Ya Apex Twin boleh. Atau kan ini deh, tadi dia orang mau dengar elektronik album artis atau album pertama yang 3 deh kayak yang buat lu entry level buat ke elektronik itu apa? Selain Birds of Canada. Birds of Canada terus Daft Punk kali ya. Daft Punk ya. Iya. Menurut lu lebih gampang Discovery atau Homeward. atau RAM? Atau yang itu tadi tuh? Gue either menurut gue Discovery sih. Discovery ya. Iya. Ya Discovery sih. Iya. Goated anjing Discovery. Oke. Yang satu lagi ya berarti ya. Satu lagi. Avalanches Since I Left You. Avalanche bagus banget anjing. Itu gue jarang ya apa kayak musik-musik belakangan ini tuh gue jarang ngambil experience ya. Tapi kayak The Avalanche Since I Left You tuh gue banget dengan satu album dari Since I Left You sampai abis di mobil itu late night drive tuh kayak anjing. Nah, kayak, inspirasi gua sama si penyanyi cowok yang nggak bisa gua kasih tau ini nih adalah Avalanches. oh shit, oke. Iya. Belum bisa di-spill guys makanya ya. Aku sih tahu tuh. Belum bisa di-spill. Iya. Oke lah. Ini band nama Benten anjing. Halo Bang. Halo, Benten. Udah kita akhiri karena kita mau akhiri bentar lagi ya karena si Bang Dipa ini mau main lah ya. Mau kerja nih. Ini kenapa nih? Dikira kita nggak aktif. Bego TikTok ya. Apa ya? Kita tutup kali ya. Kita tutup dengan Baca bismillah. Enggak bisa. Pas saya kan nyambung. Oh iya. Sorry, maaf, saya nggak bisa pas saya. Apa ya? Gua lagi mikir nih closingan ini. Oke, ini deh jawab simpel aja. Menurut lu? Pokoknya ada gitu. Enggak. Jangan ke situ Pokoknya arahnya. ada. Jangan ke situ arahnya. Tadi juga makin mempet kita jangan. Gue kira lagi mikirin kayak apa namanya kata-kata closing. Apa yang lu udah hidup tadi gue nggak tahu. Pokoknya ada. Pokoknya enak gitu ya. Apa ya? Apa ya kita tutup dengan? Udah ini deh. Mereka tahu kan kalau lu mau album kan? Nggak tahu. Ya. Nggak usah kali ya album, nggak usah bahasa kali ya. Album gue lagi ngerjain sih. Sambil ngerjain gue keluarin satu-satu single-singlenya sih. Ya apa deh yang lu bisa kasih tahu dah soal albumnya sebisanya aja lah kalau nggak ada juga. Tentang album ya. Tentang album. Tentang feature-nya. Albumnya tuh kayak dunia utopia gue gitu. Ya Utopia. Oke. Jadi emang apa namanya tentang apa yang gue alamin di sekitar gue aja. Oke. Dan what to expect dari pendengar tentang buat album lo? Kalau mereka dengerin apa yang bakal mereka dapat dari album lo? Itu sebenarnya electronic music apa namanya electronic music esensinya pop dan nggak tahu ya sama sekali nggak ada gue ngikutin tren sih sebenarnya di situ. Berarti just being ini original aja ya? Just being me karena gue nggak tahu bentar lagi udah kiamat mungkin jadi gue mikirnya kayak sebelum perang dunia dimulai gue kayak gue harus ngeluarin ini gitu. Oke lah, mungkin gue tutup aja. Gue pengen ngomong itu sih. Thank you lah untuk nafas ya karena. Thank you banget, Wis lu udah kesini. Thank you banget. Kalau misalnya lo mau nanya album ada atau enggak, pokoknya ada. Ada. Thank you juga buat kue teonya tadi ya. Oke lah, kita tutup stream nafas guys udah 80k ya. By the way,
Gue suka banget Nafas. Thank you banget ya. Mungkin bisa Coming from you, it means a lot. mungkin gue bisa bilang mungkin bisa jadi top 10 gue juga sih untuk tahun ini. Goodness. Wow. Thank you. Stungkar. Thank you buat 400-an ini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Aca. Ada yang bilang. Atas siapa ya?